menunjukkan juga keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ini. Allah bersumpah dengannya. Allah sebutkan dalam Al-Fajr, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Mufassirin semua mengatakan malam-malam yang 10 adalah malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Allah tidak akan bersumpah dengan beberapa dari makhluknya kecuali karena keagungannya, karena makna yang begitu besar padanya. Dan Allah bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Kita manusia mukmin dilarang bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kembali kepada tadi, Allah bersumpah walayalin ashr, karena keagungan hari-hari ini sampai Allah sebutkan dalam sumpahnya. Kalau itu 10 pertama Dzulhijjah, bahkan bagian dari hari-hari itu juga Allah sumpah menyebutkannya di ayat atau di surat yang sama. Allah sebutkan wasyaf'i wal watr, demi yang genap, demi yang ganjil. Ditafsirkan yang genap adalah Yaumul Id, hari lebaran 10 Dzulhijjah, yang ganjil hari Arafah 9 Dzulhijjah. Bahkan Allah sumpah dengan 2 hari ini. Tidak lain, tidak bukan karena keutamaan besar yang ada pada 2 hari yang agung ini. Itu memperjelas bagi kita besarnya keutamaan, banyaknya fadilah di bulan yang mulia ini. Kembali ke hadits Ibnu Abbas. Yang meriwayatkan hadits Ibnu Abbas, murid beliau Sa'id ibn Jubair, tabi'in ma'ruf. Sa'id bin Jubair, karena beliau yang meriwayatkan, beliau paling paham haditsnya. Karena tu'jibuhul ibadah layalil ashr. Disebutkan Sa'id paling senang ibadah di 10 pertama Dzulhijjah. Dan beliau wasiatkan kepada generasi berikutnya, beliau katakan la tutfi'u surujakum billail, jangan kalian padamkan api kalian di malam hari. Ya dulu penerangan mereka ya api, itu belum ada lampu. Artinya bangunlah gitu. Jangan kamu tidur, karena sunnahnya dulu orang belum tidur Rasul perintahkan untuk dimatikan apinya. Artinya kalau beliau katakan biar api itu nyala terang, kamu bangun, makmurkan, bangunkan malam-malam itu. Allah bersumpah terkhusus dengan malamnya, walayalin ashr, demi malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Kata Sa'id bin Jubair, bangun kamu, hidupkan malammu dengan qiyamul lail, tahajud, witir, baca Quran, zikir, amal soleh. Beliau tentu lebih mengerti dari yang lain terkait riwayat yang beliau bawakan. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Abdullah ibn Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam, hadis di Musnad Ahmad, a'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr thumma yaumal qar. Hari paling agung, paling agungnya hari, paling azim di sisi Allah adalah hari Nahr, hari penyembelihan, yakni 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 itu paling agungnya hari, mutlak. Nggak ada yang lebih agung dari itu di sisi Allah.
Setelah itu kemudian hari Al-Qor. Hari Al-Qor, hari menetapnya jamaah haji di Mina. Ya, ini tanggal 11, 12, 13, atau orang bilang itu hari tasyrik, hari-hari tasyrik. Itu paling agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, juga termasuk dari 10 pertama Dzulhijjah. Dari sini para ulama sebutkan ironis, kalau ada seorang muslim dia semangat ibadah, Masya Allah, ketaatannya bertambah, ibadahnya, kekhusyuannya di 10 terakhir Ramadan. Dan itu bagus bagi dia tentunya. Ramadan juga punya keutamaan tersendiri, kita tahu. Di 10 terakhir kan orang berlomba-lomba, yang bangun malam, yang tahajud, yang doa, yang sholat, baca Quran. Semangat dia. Dia paksa-paksa, kalaupun ngantuk dia paksa bangun sampai subuh. Tapi ironisnya di 10 pertama Dzulhijjah dia lalai. Gak ada yang lebih amal yang dia lakukan, padahal itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih afdal dari 10 terakhir Ramadan. Itu yang orang sering lalai. Rasulullah yang sebutkan sallallahu alaihi wasallam, tiada hari yang lebih dicintai Allah amalan saleh, lebih agung di sisi Allah, lebih afdal amalanmu. Gak ada yang ngalahkan 10 pertama Dzulhijjah ini, bahkan 10 terakhir Ramadan sekalipun. Allah berikan keutamaan. Tadi sayang itu dilalaikan, sehingga 10 ini lewat ya seperti hari-hari biasa, nggak ada keistimewaan, seakan nggak ada yang istimewa yang dia lakukan, dia perbanyak ibadahnya. Itu karena kelalaian, dan perlu orang mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal ibadah di hari-hari ini.